Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, kita jumpa lagi di siang hari ini dalam bincang-bincang tentang sufi inspiratif yang bisa memberikan karomah dan akhlakul karimah kepada kita semua sebagai pelajaran yang sangat indah dan baik yang telah dicontohkan oleh para sufi ini pada zamannya. Terimalah sebuah alunan lagu sendu dari kami untuk mengantar podcast kita pada siang hari ini. Selamat siang semuanya. Semua diabaikan, siang malam kasih dicurahkan. Sayang, hidup dan jago tiada terkirakan. Siang malam kasih dicurahkan. Sayang, hidup dan jago tiada jadi kebanggaan. Saya telah berkuno membawa kebaikan. Harapkan anak jadi kebanggaan. Saya telah berkuno membawa kebaikan. Selamat siang semuanya yang sudah bergabung pada kesempatan berbahagia ini. Saya sapa dulu saudaraku yang telah bergabung. Terima kasih yang telah memberikan hatinya pada kesempatan yang berbahagia ini ya. Kita lanjutkan diskusi kita, podcast kita tentang kisah-kisah inspiratif para sufi ya, yang akan kita bahas untuk kita semua. Kita ambil iktibarnya, pelajaran darinya. Bu Erni, terima kasih ya Bu Erni. Apa kabar Bu Erni? Masih sehat ya bergabung pada siang hari ini. Demikian juga terima kasih
yang sudah bergabung, saudaraku, siapa namanya? Mbak Erni masih bergabung ya. Makasih yang sudah bergabung bersama kami pada siang hari ini. Semoga Anda semua terinspirasi dengan kisah-kisah inspiratif dari seorang yang akan kita bahas hari ini, yaitu yang bernama Sufi Raihana. Sufi Raihana diberikan gelar kepadanya itu adalah Al-Walihah. Jadi dipanggil beliau adalah Sufi Raihana Al-Walihah. Kita gali dari kitab yang jadi sumber rujukan adalah At-Tabaqat Al-Kubra As-Sa'rani ya. Kitab ini ditulis oleh Ibnul Jauzi ya. Ini kitab yang kita gunakan untuk bahan podcast kita pada siang hari ini. Saudaraku, Raihana, Umi Raihana adalah seorang yang digelari sebagai penyair yang bersuara emas. Jadi penyair dari timur, gitu ya. Jadi suaranya yang dikatakan seperti suara emas itu, beliau sangat dikenal dan beliau diberikan gelar yang sangat populer yaitu walihah. Jadi istilah walihah adalah salah satu permata dalam tradisi tasawuf perempuan. Jadi dikenal dengan walihah. Gelar awalihah ini diberikan ketika dia berada dalam makam wala, yaitu keadaan jiwa yang terpesona dan tergila-gila oleh keindahan ilahi. Jadi maka dikenal dengan walihah. Jadi beliau mewujudkan cintanya itu dengan senandung. Apakah dengan qasidah, hadrah, dan senandung-senandung keindahan. Baik itu selawat, zikir-zikir, dan berbagai ungkapan-ungkapan indah yang suaranya itu juga suara emas. Syair-syairnya juga syair-syair pesan-pesan ilahiyah, sehingga dia merasakan bahwa dengan bersenandung ini dia seakan memang menemukan cinta ilahi itu yang puncak. Jadi luar biasa ya. Inilah seorang Umi Raihana. Dia dikenal sebagai penyair yang bersuara emas, dan setiap bait syair yang dia lantunkan itu bukan sekedar seni, tapi betul-betul getaran rohani yang mampu menembus dinding hati yang paling dalam sekalipun, baik dirinya sendiri ataupun orang yang mendengar syair-syair itu. Maka dikatakan dia walihah. Jadi sang penyair yang bersuara emas, yang suaranya itu getarannya bisa menggugah, bisa meluluhkan orang-orang yang keras hati dan juga orang-orang yang berkepala batu. Wah, inilah hebatnya seorang Umi Raihana ya. Jadi nggak tanggung-tanggung ya. Seorang yang dikenal memang di barat dan di belahan timur dengan suara emasnya, dengan syairnya, dengan musik juga yang dia gunakan. Jadi beliau sudah mengembangkan jenis musik ini dalam rangka mendekatkan diri pada Tuhan, mahabbah, cinta. Beliau hidup pada abad kedua Hijrah. Pengaruh spiritual Raihana ini tidak terbatas pada Basrah saja atau Irak. Kan Irak ini kan kumpulan para sufi ya, banyak sekali. Nah, tidak terbatas di sana, tapi juga mengenai catatan sejarah tentang dirinya juga ditemukan dalam tulisan-tulisan ulama Timur Tengah, hingga filsuf sufi dari Andalusia. Jadi baik dari Timur Tengah sendiri, juga dari Andalusia memberikan semacam tulisan-tulisan tentang Umi Raihana ini, tentang sufi yang dikenal suara emas dan syairnya sangat menyentuh kalbu, dengan musiknya juga yang luar biasa bisa menggetarkan jiwa pendengarnya. Inilah musik-musik seorang Raihana ini yang dikenal, seorang sastrawan juga, kemudian seorang yang bersuara emas. Dia adalah sebagai sosok mistik yang menggabungkan estetika suara dengan kedalaman tauhid. Jadi mistiknya di sana. Jadi luar biasa, beliau menyatukan dua kekuatan itu. Estetika itu keindahan, suaranya indah, samping orangnya juga cantik, lirik-liriknya indah. Kemudian disinilah dia betul-betul tenggelam ketika dia menyairkan, menyuarakan suara-suara tanda cinta kepada Allah itu, mahabbah itu, dan dia melantunkan syair-syair tauhid, sehingga dengan kedalaman-kedalaman itu dia sendiri meneteskan air mata sepanjang dia melantunkan lagu. Demikian juga orang yang melihat, mendengar
juga tanpa sadar air matanya berlinang. Begitulah dahsyat magnet seorang Umi Raihanah, seorang sufi yang berasal dari Basrah ini ya. Saudaraku, saya sapa dulu. Siapa yang sudah bergabung pada siang hari ini? Ada di sini, saya lihat ada siapa ini ya? Ndaah. Tanpa nama ya. Oke. Bang Hardi, makasih. Apa kabar Kang? Sehat ya? Semoga Anda terinspirasi dengan kisah-kisah sufi ya, yang saya sampaikan pada setiap siang, juga kadang-kadang malam ya. Bang Edo, makasih ya udah gabung. Bang Hardi, Kang Hardi apa kabar? Sehat selalu ya. Barakallah. Dalam kisah-kisah inspiratif para sufi ya. Seorang Umi Raihanah dia mengambil jalur zuhud ya, yang fokus hanya rasa takut, khauf. Jadi beliau memang menurunkan ilmunya ini dari guru besarnya, yaitu Hasan al-Basri. Hasan Basri ini adalah guru beliau yang juga menginspirasi semua cara berpikir dia dan cara dia merasa dalam kehidupannya. Jadi dia menampilkan memilih jalan yaitu dengan cara khauf. Khauf itu takut yang dalam. Jadi ketakutan yang sangat dalam kepada Allah, sehingga dia sangat-sangat menjaga dirinya untuk tidak melakukan kesalahan sekecil apapun. Dengan cara-cara dia menggunakan kasidah hadrah dan musik-musik spiritual sebagai sarana untuk mengungkapkan apa yang tidak bisa diwakili oleh prosa musik. Baginya adalah suatu getaran dari zikir-zikir syair itu yang mendekatkan dia dengan Allah. Jadi ketika dia bermain musik, ketika dia melantunkan syair dan menyuarakan suara emasnya itu, dia betul-betul larut, dia betul-betul hanyut dan terpesona dengan kecintaannya dengan Allah. Dan seakan terjadi gayung bersambut antara seorang Umi Raihanah ketika melantunkan syair-syairnya yang indah dengan suara Tuhan yang juga menyahuti dari apa suara hati seorang Umi Raihanah ini dengan alunan suara yang merdu, yang emas. Kemudian juga melantunkan syair-syair yang memang penuh dengan kedalaman kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Inilah Umi Raihanah ya, yang dikenal dari barat sampai timur sampai di Andalusia, kawasan Eropa, yang juga merupakan bagian yang berbatasan dengan seperti Mesir itu kan ada Alexandria. Alexandria itu juga adalah bagian dari yang dikenal dengan Eropa gitu kan. Jadi artinya sangat berdekatan ya. Hanya wilayahnya saja ada yang arah ke timur, ada yang arah ke barat. Nah, kalau Anda ke Mesir, nanti ada sempat bermain ke Alexandria, di sana ada lautan lepas yang itu menunjukkan kawasan wilayah Eropa. Nah, sampai ke sana bahwa Umi Raihanah ini dikenal oleh dunia, dan banyak sekali para sufi, para ilmuwan yang menulis tentang keindahan suara emas daripada Umi Raihanah, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan syair-syair yang sangat indah di dalam syair-syair yang diungkapkan. Inilah cara Umi Raihanah mengungkapkan kecintaannya seperti bagaikan minuman dan makanan. Itulah metafora keindahan suara itu yang dilantunkan kepada orang yang mendengarkan, dan juga ini adalah syair-syair kehidupan yang disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi liriknya sangat dalam, menyentuh, sehingga siapapun yang mendengar lirik, siapapun mendengar musik dan suara emas seorang Umi Raihanah pasti menangis ketika dia melantunkan suara-suara emasnya itu. Tiada tara ya. Susah kita bayangkan siapa artis yang bisa mewarnai kehidupan hari ini seperti itu. Ketika dia bernyanyi, kemudian dengan lantunan suaranya yang begitu indah, syair yang bagus, itu bisa membuat orang menangis. Jarang ya, jarang sekali. Nah, Umi Raihanah setiap dia melantunkan lagu, pastilah keindahan-keindahan itu terpancar, dan orang mendengarkan menangis dengan cara dia membawakan, dengan alunan suaranya, dengan intonasinya. Semua membuat orang yang mendengarkan betul-betul khusyuk dan berada dalam suasana transendental, dalam ikatan vertikal hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala.
Saudaraku, saya sapa dulu teman-teman yang sudah bergabung pada siang hari ini. Ada di sini saya lihat Malang ya. Oh, Malang. Malang nasib masih ada ini ya. Semoga Anda tidak lagi malang nasib ya. Kata-kata itu doa, saudaraku. Jadi nggak usah dibilang atau dibuat malang nasib. Bikin aja bahagia selalu. Gitu. Itu doa itu. Jadi istilah nama itu bisa mewarnai doa. Hati-hati ya menulis sebuah kata, karena kata itu adalah rintihan dari suara hati. Suara hati ada kalanya didengar oleh Tuhan. Maka itu buatlah kata-kata yang indah, terindah dalam dirimu terhadap apa yang ingin kamu capai dalam kehidupan ini. Jadi bikin yang paling-paling indah. Selalu bahagia, selalu sejahtera, selalu tenang dan damai. Jadi jangan selalu malang gitu. Itu doa itu, saudaraku ya. Rubah aja tagnya itu ya, biar menjadi doa. Aan, terima kasih ya udah gabung. Hamsam, terima kasih sudah bergabung pada siang yang berbahagia ini ya, dalam kisah-kisah inspiratif. Oke, malang nasibku, dirubah aja tagnya ya. Saya doakan Anda tidak lagi malang, tapi berada dalam keindahan. Rubah tag itu menjadi doa. Oke, barakallah ya. Nah, kita bicara siang ini tentang seorang sufi yang bersuara emas, yaitu bernama Umi Raihana. Umi Raihana memang adalah seorang yang lahir dari sebuah keluarga yang berada di Basrah, Irak. Ia lahir pada tahun 112. Jadi ini pada masa-masa memang sufi luar biasa ya. Tapi sudah habis dari masa-masa khalifah. Tapi sudah dalam masa-masa kepemimpinan para raja-raja, yaitu seperti Abbasiyah dan Muawiyah. Ini pada masa ini. Jadi masa-masa sahabat sudah tidak ada lagi. Dia wafat tahun 187. Jadi kalau dikurangi 112, umurnya sekitar 75 tahun. Inilah seorang Umi Raihana. Beliau hijrah tahun 75 tahun ya, hijriah ya hitungannya ya. Jadi beliau meninggal pada tahun 187. Dia tumbuh di zaman keemasan para tabi'in, di mana kota Basrah menjadi kawah candera di muka para sufi, pencinta ilahi. Dan dia adalah sosok yang memadukan peran sebagai istri. Beliau adalah punya suami dan juga seorang ibu yang baik bagi anak-anaknya, dan guru spiritual yang sangat-sangat hangat dan harmonis bagi murid-muridnya dan jemaah-jemaahnya. Jadi pola dia mengajar dengan jemaahnya dan di lembaga pendidikan itu dengan pola itu juga, dengan bersenandung gitu. Bersenandung dengan syair-syair yang isi syair itu adalah pesan-pesan. Kita banyak menemukan itu saat ini ya, syair-syair yang diungkap seperti manakib ya. Manakib itu kan syair-syair sebenarnya. Nah, seperti manakib itu. Jadi dia bersenandung dengan pesan-pesan spiritual, dengan menyelipkan pesan-pesan ayat, pesan-pesan hadis dari Rasulullah SAW. Inilah pesan dia yang diungkapkan dalam syair-syair lagunya itu. Dan itulah dakwah dia. Itulah pendidikan cara dia gitu. Dengan suara emasnya, dengan syair-syair yang tentunya juga syair-syair yang sudah dimodif ya, dengan satu mahabbah, cinta kepada Allah, kedalaman cinta itu. Nah, beliau sendiri adalah pekerja. Jadi walaupun beliau sufi dan juga mengambil aliran zuhud yang tadi khauf, tapi beliau adalah pekerja keras. Di samping dengan suaminya, dia adalah pengrajin tenun pakaian ya. Jadi luar biasa, seorang sufi yang terkenal, seorang yang bersuara emas, seorang yang berdakwahnya luar biasa, bisa menyentuh kalbu setiap orang. Tapi dia pekerja keras. Pekerjaan harinya adalah menenun pakaian. Yang ini dijual ke pasar. Kemudian dengan rezeki yang halal ini yang dia peroleh dan untuk keluarganya, dia gunakan untuk kebutuhan keluarga. Tapi juga dia jadikan penghasilan itu juga untuk menghidupkan para miskin, para janda, para fakir, siapapun musafir yang kesulitan, yang kesusahan, dan mereka yang musafir dalam belajar, ingin tahu ilmu tentang ketuhanan, tentang keagamaan, tentang Al-Quran, dan tentang hadis-hadis Rasulullah berkenaan dengan sentuhan akhlak. Beliau akan layani dan beliau berikan tanggungan sepenuhnya.
Jadi beliau dengan hasil usahanya, produk tenun yang dilahirkan, yang dihasilkan di produk, ini dijadikan sebagai sumber pendapatan, dan ini juga itu membiayai orang-orang yang hidup di dalam lingkungannya gitu. Di samping Umi Rayanah juga mengajarkan pada anak-anak tentang keterampilan menenun itu. Jadi samping memberikan sentuhan rohania, juga dia memberikan skill, sehingga anak-anak ini diharapkan jadi anak yang mandiri, hidup dalam masyarakat ketika kembali ke lingkungannya. Dan tidak sedikit murid-muridnya yang jadi orang besar, sufi juga, ilmuwan di dalam perjalanan hidupnya ya. Saya sapa dulu, ada saudaraku yang sudah bergabung pada kesempatan ini, yang sudah mengikuti bersama ya. Siapa ini? Ada kreator live. Wow, terima kasih ya. Ada juga Cintami, makasih ya sudah bergabung pada siang hari ini. Ada juga yang sudah bersama siang ini. Ada Siti Rahila. Apa kabar Mbak Siti? Sehat ya? Masih berpuasa ya? Mudah-mudahan bertahan ya. Tinggal 2 hari lagi insya Allah ya. Mbak Tia ya, makasih ya udah gabung pada kesempatan ini. Dalam kisah inspiratif seorang wanita yang bernama Umi Raihanah ya. Kita bicara Umi Raihanah, seorang yang menekuni dunia sufi, tapi juga adalah seorang seniman, penyair ya, dengan suara emasnya, dengan syair-syair yang dalam. Itulah cara dia mengungkapkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia dicatat, dikagumi dari belahan barat hingga timur. Ya, dengan suara-suara emas itu. Siapa yang mendengar suaranya pasti akan tersentuh, akan menangis, akan tersadarkan. Inilah luar biasanya seorang Umi Raihanah. Ya, Bang Haidir, terima kasih. Apa kabar Bang Haidir? Balik kampung ya? Mudah-mudahan tetap sehat ya bersama keluarga. Bang Hamsam, makasih ya udah bergabung pada siang hari ini. Baik, kita sapa lagi. Ada juga Bang Endra, makasih Bang Endra udah gabung ya. Erpendi, wah ini udah lama sekali ini. Mana aja nih Dinda? Menghilang ya, jarang kelihatan. Ya. Baik, tapi saya lihat setiap hari ada ya di TikTok ya. Rajin ya buka TikTok namanya, Bang Erpendi ya. Sehat selalu ya Bang Erpendi dan keluarga. Saudaraku, kita dengar dulu alunan musik berikut, mengenang kita dengan orang tua kita, ibu kita tercinta, yaitu yang berjudul Air Mata Ibu ya. Selamat mendengarkan. Si air mata hingga budi, duhai si ibunda, siang malam menanggung derita saya, bukan hati si buat cinta, siang malam menanggung derita saya, ulurkan hati si buat cinta. Tiada lelah bunda pelihara jiwa raga, segala dipasrahkan, bagai mentari sinarkan siang saya, bagai bulan selimutkan malam, bagai mentari sinarkan siang saya, bagai bulan selimutkan malam. Dulu di tubuh tidak dihiraukan, penat di badan
semua diabaikan. Siang malam kasih dicurahkan. Sayang hidup dan jago tiada terkirakan. Siang malam kasih dicurahkan. Sayang hidup dan jago tiada terkirakan. Selamat siang saudaranya, saudaraku, dimanapun Anda berada pada kesempatan yang berbahagia ini. Bersama lagi kita dalam kisah-kisah inspiratif para sufi ya. Hari ini saya pilihkan seorang yang bernama Umi Raihana yang sangat luar biasa, suara emasnya ya. Eli Harnida, makasih ya Mbak Eli. Bang Fauzan, apa kabar? Sudah bergabung pada siang hari ini ya. Demikian juga ada sebelah sini, siapa ini? Tanpa nama ya. JHG, apa ini JHG ya? Sudah bergabung ya. Nama itu bagus dibikin Bang ya, supaya itu menjadi doa kita. Jangan pernah bikin tag atau juga tulisan-tulisan yang tidak dimengerti gitu oleh orang lain. Jadi tulisan-tulisan nama atau tag itu adalah doa kita. Maka dibikinlah yang terbaik. Ya, tadi juga ada saya sarankan ada kata-kata malang nasib itu di tagnya. Jangan, kita bikin doa. Kalau perlu selalu bahagia, selalu tenang dan damai, selalu tercapai tujuan. Itu doa itu. Jadi dalam tag kita itu bikinlah yang indah-indah. Media sosial ini kan kita yang atur ya. Semuanya kitalah yang mengelolanya, kitalah yang menggunakannya, kitalah yang memanfaatkannya. Jadi sayang kalau tidak kita memanfaatkan media ini dengan sesuatu yang terbaik. Mumpung ini fasilitas kehidupan yang di samping kita menjadikan tempat untuk menambah keilmuan kita, amal kita, dan juga tidak sedikit media sosial akan menjadi tempat-tempat yang setiap orang bisa mewariskan dosa-dosa jariah ya, tidak sedikit. Kalau isinya misal penuh dengan ghibah, gosip, intrik, fitnah, dan adu domba, itu menjadi dosa jariah itu yang turun-temurun. Nah, maka itu sepotong kata pun yang kita ucapkan, kita tuliskan di media sosial, jadikan itu adalah doa kita. Jadikan itu amal jariah yang bermakna bagi orang lain dan juga memberikan manfaat bagi kita semua. Barakallah ya saudaraku. Nah, Umi Raihana, seorang yang pekerja profesional membuat tenunan, ini juga diajarkan pada murid-muridnya. Seorang yang punya skill diajarkan pada muridnya. Dan setiap dia menenun kain, untuk pakaian, untuk apa saja, untuk gamis, itu dia selipkan dengan 1 kali sholawat. Jadi 1 tusukan, 1 sholawat. Begitulah dia membuat pakaian itu. Dan di samping juga dia alunkan dengan suara-suara indahnya yang merupakan mahabbah cintanya pada Allah. Sehingga kain tenunannya itu sangat dikenal dan punya daya tarik. Karena tenunan itu keluar dari hasil juga sholawat yang dia lakukan dalam kehidupannya. Ini dia punya daya tarik sendiri, warnanya, motifnya, dan juga tenunannya sangat rapi. Inilah seorang Umi Raihana. Sehingga orang yang memakainya merasa tenang dan damai. Luar biasa ya. Jadi kalau Anda pun bekerja, berusaha dalam bidang apapun, boleh ikuti cara Umi Raihana ini. Jadi setiap 1 titik gerakan kita berikan 1 salawat. Itu selalu dalam tarikan napas diberikan. Sehingga ternyata apa yang kita karyakan itu betul-betul punya makna lain. Dan bagi yang menikmati itu luar biasa. Ada rasa yang mengalir, fibra ilahiyah yang masuk dalam produk yang kita bikin. Apakah Anda produk makanan misalnya, apakah Anda produk-produk handicraft misalnya, kerajinan-kerajinan tangan, atau di kantor sendiri bekerja, atau juga di rumah tangga ya, ibu-ibu, emak-emak sambil bekerja di dapur, warnai dengan sholawat dan zikir, sehingga apa yang Anda masak, apalagi di bulan puasa ini, itu akan punya cita rasa yang tinggi, cita rasa yang lebih khusus gitu. Ini pengalaman Umi Raihana. Jadi dia bergerak, bekerja, bekarya
Dia memberikan setiap tusukan benang tenun itu satu selawat, satu zikir, dengan samping melantunkan suara-suara indahnya yang lahir dari hatinya yang sangat dalam, sehingga orang menikmati betul-betul itu rasa tidak sembarang rasa. Hasil tenunannya bukan saja tenunan biasa gitu. Orang makainya bisa adem, ayem, dan motif-motif pun juga terpancar, motif-motif keindahan yang luar biasa dari produk zikir-zikir yang dia lantunkan. Inilah Umi Raihanah ya. Dalam bekerja pun dia tidak tinggalkan dengan zikir-zikir yang dipanjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi kita tahu bahwa sesungguhnya Allah itu adalah indah dan dia menyukai keindahan. Nah, maka itu ini Umi Raihanah memahami ini betul. Innallaha zayin ya, sesungguhnya Allah itu zayin. Kemudian dia juga menyukai orang-orang yang punya keindahan, punya cita rasa yang tinggi. Jadi sesungguhnya Allah juga mencintai yuhibbul zayin, itu orang-orang yang mencintai keindahan. Allahnya indah dan dia juga mencintai keindahan. Nah, kenapa kita tidak mau mengambil keindahan Tuhan yang kita turunkan dalam cita kehidupan kita, tidak kita turunkan dalam hubungan-hubungan kekerabatan kita. Dan ini oleh Umi Raihanah dia tuangkan dalam pekerjaannya, dia tuangkan dalam karya-karyanya, dia tuangkan dalam ketika menyenandungkan syair-syair yang indah, sehingga syair itu betul-betul punya getaran-getaran ilahiyah, sehingga orang mendengarnya akan menangis, terpesona, bahkan tersadarkan, disentuh pikirannya, disentuh hatinya. Inilah luar biasanya seorang Umi Raihanah. Beliau juga adalah mazhab sufi yang besar ya, yang berguru pada Hasan Basri, yang juga merupakan orang tua baginya, yang sangat-sangat teliti mengajarkan murid-muridnya. Nah, beliau juga punya murid-murid yang banyak, dan juga tentu karena dia perempuan, banyak muridnya adalah dari kalangan perempuan, ribuan orang. Demikian juga ada yang pria-pria, bapak-bapak, ibu-ibu yang ikut gabung dalam pengajian-pengajian dia dan pendidikan dia lakukan. Karena rumahnya itu juga menjadi rumah duafa, rumah para yatim, para miskin, dan di sana dia memberikan berbagai tausiah-tausiah yang dimodifikasi dengan senandung-senandung keindahan, yaitu berupa syair-syair yang menunjukkan cita rasa dan kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, kalau dilihat dari supinya, zuhudnya Umi Raihanah, dia adalah termasuk yang supi yang aktif ya, tidak meninggalkan dunia secara total. Karena dia punya suami, dia punya istri, tapi dia tidak melepaskan cintanya yang penuh, yang total kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru dengan suaminya dia lebih mendekatkan diri dengan Allah. Dengan anak-anaknya juga dia mengajarkan anak-anak ini akan menjadi orang-orang yang mahabbah, cinta kepada Allah ya, luar biasa. Umi Raihanah. Saya sapa dulu saudaraku yang sudah bergabung pada kesempatan berbahagia ini. Ada Eli Harnida. Makasih Mbak Eli, apa kabar? Sudah gabung ya. Semoga Anda terinspirasi hari ini ya. Zola, makasih ya. Zola ini bapak atau ibu ya? Nggak ada gambarnya ya. Zola ya. Mudah-mudahan laki-laki ya. Bang Zola berarti ya. Cawi, makasih ya. Nama ini ya kali ya. Rahmatullah. Oh, barakallah ya, rahmatullah. Semoga bulan Ramadan kita mendapatkan rahmatullah. Abi Mahardika. Apa kabar Bang Abi? Semoga sehat ya. Detik-detik kita akan meninggalkan Ramadan menuju hari yang fitrah, Idul Fitri ya. Semoga Anda sehat, bahagia bersama keluarga semuanya ya. Barakallah ya. Saya sapa lagi, masih ada yang bergabung. Selamat sore saudaraku. Ada di sini Andi ya, Andi Jabu ya, makasih ya udah gabung. Semoga Anda terhibur ya dan terinspirasi. Bang Zulkifli sudah bergabung, makasih Bang Zul. Semoga sehat ya, Zulkifli Razali. Oh, barakallah ya. Abi Mahardika, selamat ya bergabung di sore hari ini dalam kisah inspiratif yang kita angkat adalah tentang wanita-wanita yang punya kekuatan luar biasa dari segi kesupiannya. Saudaraku semua,
Seorang yang sufi bernama Umi Rehana itu memiliki wirid-wirid dalam zikirnya luar biasa ya. Di samping beliau adalah orang yang sangat disiplin dengan waktu, dan beliau juga belajar dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kan mengatakan ayat yang terunggul kalau Anda ingin membangun disiplin diri itu adalah wal ars. Ya, ars ini surah yang singkat tapi juga memberikan kontribusi luar biasa kalau diamalkan dengan baik. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Nah, ayat ini juga diamalkan oleh beliau, sangat disiplin. Kapan saat dia beribadah, itu tidak ada yang bisa mengganggu. Kapan saat dia mengajar, berdakwah, kapan saat dia menghibur orang dengan bersenandung, itu dia juga adalah dakwahnya gitu. Subhanallah. Ya, luar biasa. Kemudian dia juga adalah orang yang sangat tekun berwirid zikir. Zikir utama yang dia lakukan adalah subhanallahi wa bihamdi. Ini tidak kurang dari 10.000 kali sehari semalam. Luar biasa ya. Ini kan kata Rasulullah juga, ada wirid zikir yang bacaannya sederhana tapi pahalanya, imbalannya berat sekali gitu. Ternyata ini yang dibacakan oleh Umi Rehana. Subhanallahi wa bihamdi 10.000 kali. Anda boleh buktikan itu, boleh coba betapa Anda pun menjadi merasa ringan kehidupan dunia ini. Ini menurut Umi Rehana, kalau dia berzikir dengan subhanallahi wa bihamdi 10.000 kali, dan itu tidak terikat baik siang maupun malam hari. Setiap hari, kapan dia punya ruang waktu, dia lakukan itu. Di samping juga zikir yang lain yang memberikan spirit dia dalam perjuangan, dalam bekerja, dalam berdakwah, itu adalah ya Hayyu ya Qayyum yang dilantunkan setiap hari. Itu tidak kurang dari 7.000 kali. Ya, luar biasa. Kalau tadi tasbih itu adalah 10.000 kali. Kemudian ya Hayyu ya Qayyum itu 7.000 kali. Subhanallah ya. Kita tahu bahwa ya Hayyu itu kan yang maha hidup, Qayyum itu yang maha kuat. Jadi maha menghidupkan dan yang memberikan kekuatan. Ini yang jadi makna di dalam zikir ya Hayyu ya Qayyum ini. Inilah yang dilantunkan oleh Umi Rehana di dalam kehidupannya ya. Dan beliau juga melakukan sholat tahajud ya sampai 12 rakaat ya, dengan bacaan-bacaan mulai dari surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Biasanya begitu, bergiliran tiap malam ya. 12 rakaat ini rutin dilakukan, dan selalu setiap malam dia laksanakan di sepanjang hayatnya, tanpa henti, tanpa tinggal, bolak-balik setiap malam. Kemudian dia juga hatam Quran, seperti wanita juga sufi umumnya, itu rata-rata adalah 3 hari sekali. 3 hari hatam. Itulah sampai sepanjang hayatnya atau sepanjang kehidupannya. Inilah yang dia baca setiap hari sebagai ungkapan cinta. Jadi kalau tanda cinta itu kan kita selalu baca surat kekasih. Dibolak-balik, dibongkar, tutup, simpan lagi. Nah, itu Anda ingat dulu ya. Jadi kalau tanda cinta itu dibuka selalu. Kalau sekarang media sosial, tanda cinta itu ya pesan yang disampaikan oleh seseorang yang terkasih, yang kita sukai, kita senangi, itu selalu kita buka. Kadang senyum sendiri kan baca surat itu. Nah, Umi Rehana ketika membaca surat-surat ini, dia menangis. Selalu menangis dalam rintihan itu. Rindu betul dia, puncak kerinduan yang dalam, berjumpa pada Allah SWT. Subhanallah ya. Barakallah semua saudaraku yang sudah bergabung pada siang hari ini. Saya sapa, ada di sini saudaraku Erpendi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Pendi, apa kabar? Sehat ya? Semoga Pendi sehat ya di kampung. Apa kabar? Di kampung Maracuban ya. Sehat-sehat semua ya. Jangan pernah menyerah dalam kehidupan yang selalu penuh tantangan ya. Dan jangan pernah goyang iman dan takwa pada Allah SWT kita. Yakinlah setiap saat hidup kita dinamis, ada perubahan sepanjang kita berikhtiar dan berdoa pada Allah. Zaituni, terima kasih ya sudah bergabung pada siang hari ini. Mbak Zaituni kali ya. Kemudian ada juga di sini siapa ini? Isu tahunan. Oh, masyaallah. Ini juga ya, apa ini? Kayak komunitas ya. Nah, baik, terima kasih ya sudah gabung pada kesempatan yang berbahagia ini dalam kisah sufi inspiratif Umi Rehana. Seorang Umi Rehana juga memberikan
sentuhan sosial sebagai juga pengabdian, puncak kecintaan pada Allah itu dia wujudkan dalam kehidupan sosial. Dia sering mengunjungi penjara-penjara, ya, di tempat tahanan-tahanan para kriminal, orang tua, masyarakat, bahkan juga anak-anak remaja. Karena dia berkunjung ke lembaga ini juga menyadarkan dia betapa mereka yang sedang berada dalam kemalangan, sial, atau tidak berada dalam keberuntungan, ini juga perlu disentuh hatinya. Dan dia berdakwah di penjara-penjara ini dengan melantunkan suara-suara emasnya, dengan melantunkan syair-syair kecintaan kepada Allah, sehingga di penjara itu menangis semuanya, ribuan orang yang berada dalam penjara itu. Begitulah dia memberikan sentuhan-sentuhan kepada orang-orang di dalam tahanan itu, dan juga membawa makanan dia bawa, samping dia melakukan hiburan-hiburan dengan senandung syair-syair ilahi yang luar biasa menyentuh kesadaran setiap orang. Samping secara diam-diam per 3 malam dia percaya bahwa dia selalu ingin mendapatkan keredoan ilahi itu dengan membersihkan masjid. Di saat orang tidur ini dia biasa bersihkan masjid diam-diam. Nah, luar biasa ya. Kan di masjid ada marbot, tapi ketika satu saat tertentu dia datang ke masjid didampingi oleh suaminya, dia membersihkan masjid itu, WC-nya, mengisi airnya untuk kebutuhan jemaah subuh. Orang nggak tahu itu. Di per 3 malam itu setelah dia beribadah, dia membersihkan masjid. Subhanallah. Inilah seorang Umi Rehanah yang sangat inspiratif dalam kehidupannya kehidupannya di Basra. Inilah luar biasanya seorang Umi Rehanah yang kita kenal dalam sejarah yang sangat monumental, ya. Kita dengarkan dulu lirik-lirik berikut. Dalam sujud doa dipanjatkan sambil merintih air mata bercucuran. Harapkan anak jadi kebanggaan. Saya telah berkuno membawa kebaikan. Harapkan anak jadi kebanggaan. Saya telah berkuno membawa kebaikan. Saudaraku, selamat siang semuanya. Kita lihat ya, bagaimana seorang Umi Rehanah ini juga sekalipun orang yang serius berdakwah, tapi dia juga punya joke ya, canda tawa dalam dakwah-dakwahnya. Misalnya dia menyindir orang berpuasa. Dia katakan, "Wahai saudaraku yang berpuasa, mengapa engkau hanya menahan lapar saja? Ya, menahan lapar, haus, dan dahaga. Tapi kamu tetap berghibah. Nah, sehingga puasamu hanya pindah jadwal makan. Jadi dari tadinya biasanya makan dalam keseharian, di bulan puasa kita puasa. Nah, tapi bagi kamu yang berghibah dalam berpuasa, kamu hanya pindah jadwal makan dari hari biasa menjadi bulan puasa. Artinya puasa kamu tidak diterima Allah, pahalanya habis semuanya karena kamu berghibah." Nah, ini saudaraku pesan-pesan dia dalam syair-syairnya yang dia sendiri ungkapkan dalam lantunan senandung suara emasnya itu. Demikian juga ketika dia menemui orang-orang yang susah diajak bertemu dengan Tuhan. Katakan orang-orang yang beku hatinya, keras hatinya, hitam hatinya, yang sudah membelakangi Tuhan. Dia bersenandung dalam syairnya. Dia katakan, "Kasihanilah malaikat Israel yang harus bolak-balik menemui orang sepertimu, yang susah diajak bertemu Tuhan." Nah, ini syair-syair dia nyindir ya dalam dakwahnya, dalam senandung yang disampaikan tentang orang-orang dalam kondisi tertentu ada yang susah sekali
untuk diajak bertemu untuk menghadap Tuhan. Nah, oleh karena itu banyak sekali syair-syair beliau yang sangat indah. Saya suka syair-syairnya dan menyentuh semua hal-hal yang berkenaan dengan hati kita, kesadaran kita. Inilah beberapa hal ya yang kita angkat dari kisah-kisah Umi Rehana. Nah, berikutnya kita melihat seorang sufi itu kan dia juga adalah seorang yang punya karomah. Karomah itu adalah keistimewaan yang diberikan Allah pada mereka. Umi Rehana juga punya karomah yang luar biasa ya. Kalau para nabi dan rasul kan diberikan mukjizat. Tapi kalau para sufi zuhud ini diberikan karomah yang luar biasa ya. Nah, kita lihat sufi Umi ini apa yang menjadi keluar biasaan dia, karomah yang diberikan Allah kepada Umi Rehana. Selamat siang Andi, Andi Bunwir ya. Barakallah ya, Anda sudah bergabung berkesempatan siang ini. Tengku Gilang, makasih Tengku, barakallah untuk Anda. Semoga Anda terinspirasi dan kisah-kisah sufi dan zuhud. Kita mengambil iktibar pelajaran, akhlaknya, karakternya, terlebih kita menghadapi dunia yang serba canggih hari ini. Perlu juga kita mantapkan akhlak kita, iman kita, agar kita bisa mengarungi dunia ini dengan lebih waspada dalam rangka mempersiapkan diri menuju Allah. Tengku Gilang, makasih ya Bang Tengku, barakallah sudah bergabung. Bang Amran Nasution, apa kabar ya? Sudah bergabung ya dalam kisah inspiratif para sufi ya. Makasih Bang Amran sudah bergabung. Semoga Anda sehat bersama keluarga ya. Tetap dalam keadaan kebahagiaan menuju Idul Fitri ya, barakallah. Umi Rehana adalah orang yang istimewa ya, selain suaranya, kemudian syair-syairnya yang indah, dikenal dari ujung barat sampai ujung timur. Dan dia berdakwah, mendidik murid-muridnya ya dengan cara-cara senandung itu. Sehingga orang yang mendengarkan senandung Umi Rehana ini tidak ada yang tidak menangis, tersentuh sekaligus sadar dan melakukan pertobatan. Begitulah suara emas yang dianugerahkan oleh Allah kepada seorang sufi yang bernama Umi Rehana ini. Ada beberapa karomah yang dimiliki oleh Umi Rehana. Di antaranya yang pertama ada cahaya wajah yang menerangi kegelapan malam. Suatu malam, lampu di tempat mereka belajar, di tengah jamaahnya, murid-muridnya itu mati. Jadi habis minyaknya. Nah, lalu lampu ini mati tiba-tiba. Dan para murid juga ketakutan, kena kesepian ya, kena gelap. Dalam gelap itu tiba-tiba wajah Rehana memancarkan seperti cahaya putih, terang benderang, kayak lampu gitu. Sehingga sang murid melihat cahaya itu seperti terang benderang siang hari gitu. Luar biasa ya. Memancar dari wajahnya seperti cahaya lampu neon yang terang benderang itu. Dia mewarnai semua wajah-wajah sang murid yang memenuhi ruangannya itu sampai terang benderang. Nah, inilah luar biasanya beliau, sehingga dia bisa belajar kembali untuk menerangi murid-muridnya sampai subuh. Subuh mereka berhenti untuk meneruskan pelajarannya. Demikian juga satu ketika ada perang saudara, pertikaian antara kampung. Ketika itu dua kelompok pemuda Basrah ini sudah siap menghunus pedang untuk saling bunuh karena ada perang persaudaraan di antara kampung itu. Lalu Rehanah datang dengan alat musiknya dan melantunkan bait-bait syair di tengah peperangan. Bayangkan ya, orang yang bertikai, berkelahi, dia bersenandung dengan syair-syair yang dibawakan yang menyentuh kesadaran para pemuda-pemuda ini, yang membawa pedang, membawa pisau, membawa parang, segala macam alat untuk berperang dua kampung ini. Nah, pada saat ini dia datang dengan bersenandung suara emasnya dengan syair-syair kecintaan kepada Tuhan. Tiba-tiba semua pemuda ini meletakkan senjatanya, menangis dan bersujud. Sambil menangis terseduh-seduh dan menyatakan istighfar, bertobat kepada Allah SWT. Begitulah luar biasanya. Bayangkan suara emasnya itu bisa meluluhkan hati orang yang sedang berkelahi.
sedang bertikai, yang akan berperang hidup mati ya dengan pedang gitu. Tapi bisa luluh dengan senandung suara emas dari Umi Raihana ini. Luar biasa ya. Inilah yang dikatakan itu ada suara ilahiyah, suara Tuhan yang menghujam di dalam hati setiap orang yang disenandungkan oleh Umi Raihana. Begitulah luar biasanya. Selamat siang saudaraku. Ada Kusman ya. Makasih Mbak Kusman. Kusman Dulur, barakallah ya sudah bergabung. Ajang sudah gabung juga, makasih barakallah. Puring Kazan. Wah, nama India ini ya, Puring Kazan. Ya, makasih Bang Puring ya. Demikian juga Bang Herdiansah. Apa kabar Bang Herdiansah? Selamat ya berpuasa. Bentar lagi kita akan masuki bulan suci Ramadan. Kemudian Bang Amri S ya. Apa kabar Bang Amri? Barakallah ya untuk Anda dan keluarga. Selamat mengikuti kisah inspiratif para sufi. Nah, saudaraku, inilah keistimewaan Umi Raihana, seorang wanita yang bersenandung ketika terjadi pertikaian dua kelompok. Tiba-tiba dua-duanya meletakkan pedang, senjata, lalu mereka jatuh, tersungkur ya, kemudian beristighfar. Dan mereka semua bersimpuh, menangis, saling berpelukan. Nggak jadi berperang, nggak jadi berkelahi. Inilah dasarnya suara emas seorang Umi Raihana ya. Demikian juga pernah satu ketika dalam perjalanan di padang pasir saat dia menuju perjalanan haji, kapilahnya kehabisan air. Rombongannya ya sudah habis air padang pasir. Bayangkan jauhnya dari Irak menuju tanah suci Mekah. Itu ratusan kilometer ya, jauh sekali. Nah, semua orang sudah pasrah pada kematian. Kalau mati pun dianggap sebagai jihad. Tapi apa terjadi? Umi Raihana menancapkan tongkatnya ke tanah kering sambil dia berucap satu kalimat salawat dan dengan kata-kata ya Razak, yang maha memberikan rezeki. Inilah ucapan dia, beberapa kata. Lalu tiba-tiba setelah ucapannya selesai, air jernih memancar deras, cukup untuk kabilah dan ternak mereka gitu. Memancar dari gurun pasir yang luar biasa itu, panas terik, sehingga mereka berada dalam kebugaran kembali, dan tadi hampir mati, kehausan, bekal habis di perjalanan. Tapi dengan karomah Umi Raihana, dia tancapkan tongkatnya di satu tempat itu, mengucurlah air, mata air. Inilah karomah beliau, sehingga ternak-ternak bisa minum kembali sambil makan juga, dan para kafilah pun merasa sehat kembali, segar kembali. Inilah karamah Umi Raihana. Terima kasih saudaraku sudah bergabung pada kesempatan berbahagia ini. Terima kasih terima kasih sudah memberikan hadiah ya. Terima kasih ya. Barakallah. Demikian juga ada Teza ya, Mbak Teza. Terima kasih sudah gabung. IAI Teza ya, barakallah. Bang Amri, makasih ya. Di mana nih sekarang? Di Sumatera atau di Malaysia nih Bang Amri ya. Semoga nasihat ya. Kita terima dulu alunan suara emas dari seorang penyanyi lokal Jambi. Saudaraku, itulah akhir dari sesi kita ya pada siang ini tentang kisah inspiratif para sufi ya. Yang hari ini kita angkat adalah Umi Raihana.
Terima kasih atas semua yang sudah bergabung. Tentu ingin berlama-lama ya, tapi kita punya kesibukan masing-masing. Saudaraku juga, Bapak Ibu punya kesibukan, dan tentu akan persiapan berbuka ya siang ini. Selamat siang semuanya, barakallah. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga Allah ridhoi kita, Allah berkati kita dalam kehidupan yang singkat ini, dan saling menginspirasi dan mendoakan kita semua. Semoga kita diampuni di hari baik bulan baik ini menuju Idul Fitri. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang bagai bulan selimutkan malam. Lalu di tubuh tidak dihiraukan, penat di badan semua diabaikan. Siang malam kasih dicurahkan, sayang tidur dan jago tiada terkirakan. Lebaran saatnya keluarkan pamut. Siang malam kasih dicurahkan, sayang tidur dan jago tiada terkirakan. Dalam sujud doa dipanjatkan, sambil merintih air mata bercucuran. Harapkan anak jadi kebanggaan, sayang telah berguna membawa kebaikan. Harapkan anak jadi kebanggaan, sayang